Di salah satu bukunya, Bob cerita tentang cara keluar dari utang. Caranya simpel banget, bikin sistem otomatis. Jadi setiap bulan, sebagian penghasilan langsung dipotong untuk bayar utang. Nggak usah dipikirin lagi, nggak usah pusing lagi. Yang penting pikiran kita mulai fokus bukan ke utang, tapi ke kemakmuran. Kenapa? Karena apa yang kita pikirin terus-menerus, itu yang bakal datang ke hidup kita. Jadi yang kita pikirin itu bukan hanya yang kita pengen, tapi apa yang benar-benar nempel di hati. Makanya kalau pikiran kita tiap hari cuma bagaimana caranya keluar dari utang, ya kita bakal terus-terusan hidup dengan utang. Dulu, Bob pernah sembarang ngomong, saya mau punya 400 juta. Padahal dia sendiri gak percaya bisa dapetin segitu. Tapi mentor Bob nganggep serius. Dia nyuruh Bob untuk tulis itu di selembar kartu. Dan sejak saat itu, hidup Bob mulai pelan-pelan berubah. Sebelumnya, tiap hari otak saya cuma mikirin utang. Telepon dari penagih nggak pernah berhenti. Saya kesel, marah, tapi mau gimana lagi? Itu memang uang mereka. Tapi setelah saya tulis tujuan tadi, pikiran saya pindah arah. Saya mulai mikir gimana caranya saya dapat uang. Sampai akhirnya saya dengar ada orang bilang, bisnis bersihin lantai itu uangnya bagus loh. Buat saya nggak ada gengsi, yang penting halal. Lalu saya juga dengar nasihat orang lain. Kalau bisa jangan kerja buat orang lain, kerja buat diri sendiri. Tapi pada saat itu masalahnya, saya butuh mesin pembersih lantai. Saya mau beli mesin harganya 16 juta. Tapi tentu aja saya nggak punya uang segitu. Nggak ada yang mau minjem. Bahkan saya sendiri kalau jadi saya juga nggak mau minjemin uang ke saya. Tapi saya belajar satu hal. Kalau satu orang nolak, coba orang lain. Kalau ditolak lagi, coba lagi. Lama-lama kita jadi lebih jago ngomong. Dan pasti ada satu orang yang akhirnya percaya. Benar aja, akhirnya saya ketemu dengan seorang manajer bank namanya Al Keeper. Saya ceritain rencana saya dengan semangat, meskipun sebenarnya agak gila. Tapi semangat saya nular dan dia bilang, saya akan pinjemin uang itu ke kamu. Saya kaget, tapi akhirnya benar dapat uang itu. Dari situlah bisnis cleaning saya dimulai. Tapi karena saya masih jadi karyawan pemadam kebakaran, jadilah hidup saya gila-gilaan. Siang bersihin kantor, malam jaga kebakaran. Kadang saya berdoa, please, jangan sampai ada yang kebakaran malam ini. Saya capek banget. Sampai suatu hari saya tumbang di jalan, pingsan. Begitu sadar saya udah dikelilingin orang banyak, ada polisi juga. Umur saya waktu itu 27 tahun. Dan itu bikin saya mikir, ini nggak normal. Masa anak muda kayak saya jatuh karena kelelahan? Saya duduk sendirian, merenung, dan tiba-tiba ada suara dalam hati kecil yang bilang, kalau kamu nggak bisa bersihin semuanya, jangan bersihin satupun. Sejak hari itu saya berubah. Saya berhenti ngerjain semuanya sendirian. Saya mulai pakai baju rapi, cari orang buat bantuin bersihin kantor. Dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, bisnis saya udah sampai Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, bahkan sampai London, Inggris. Kalau ada yang tanya saya waktu itu, saya akan jawab, saya kerja bersihin kantor. Tapi sebenarnya ada satu hal lain yang lebih penting. Saya baca Think and Grow Rich setiap hari dengan disiplin. Banyak orang juga bersihin kantor, banyak orang juga baca buku itu, tapi mereka nggak lakuin dengan cara yang saya lakuin. Dan itulah yang bikin beda. Dari situ saya belajar, bukan kerja keras yang bikin kita berhasil, tapi cara kita berpikir, apa yang kita fokusin, dan seberapa disiplin kita ngejalaninnya setiap hari.